Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan kakak-kakak semua yang saya hormati, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah bagi kita semua sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan, sehingga dapat melaksanakan kegiatan tatap maya yang ketiga di modul 2 ini. Tetapi sebelum kegiatan ini kita mulai, marilah kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dengan sikap sempurna di tempat masing-masing, berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan diawali dengan berdoa, kegiatan kita pada pagi hari ini diberikan kelancaran sampai selesai. Pada pertemuan tatap maya ketiga di modul 2 ini, kita hari ini hanya akan mereview modul 2 di pertemuan 1 dan pertemuan 2. Nanti di sini kita lebih banyak untuk berdiskusi, saling bertukar pendapat, saling bertukar pengalaman baik berkaitan dengan yang dipelajari semalam tentang mendapatkan perhatian dari murid, kemudian menangkapkan konten atau materi, kemudian yang terakhir isyarat atau clue. Nanti pasti Bapak, Ibu, dan kakak-kakak semua mempunyai masing-masing pengalaman tentang isyarat, tentang menangkapkan konten, tentang menarik perhatian murid. Nah, nanti bisa didiskusikan di kelompok. Kemudian hasil diskusi bisa dituangkan, dituliskan di LK. Izin share screen, nggih? Izin share screen. Nah, kita pada hari ini akan pembelajaran 1 dan 2 itu digabungkan, hanya bertukar pikiran. Di pembelajaran 1 dan 2 itu sudah belajar tentang konsep dan keterampilan mengajar yang efektif. Kemudian di pembelajaran 2 kemarin kita semalam sudah belajar tentang tugas dan penyajian gerak. Kemudian tujuan dari sesi kita kali ini nanti Bapak Ibu akan saling belajar dan berbagi tentang penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta lain dan berdiskusi dengan kelompok. Kemudian refleksi ini akan diharapkan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak Bapak Ibu. Nah, jadi nanti setelah kita berbagi praktik baik, bertukar referensi terhadap penyajian tugas gerak, nanti diharapkan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu yang lain, dipresentasikan oleh Bapak Ibu yang lain itu kira-kira itu nanti diharapkan bisa diterapkan di sekolah Bapak Ibu yang lain. Kemudian agenda kita hari ini yang pertama berburu referensi penyajian tugas gerak, kemudian yang kedua berbagi referensi penyajian tugas gerak, dan yang terakhir refleksi. Mereview ulang singkat materi pada pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Masih ingat nggih? Di pembelajaran 1 kita sudah konsep dan keterampilan mengajar yang efektif. Di sini kita belajar tentang aspek-aspek pembelajaran yang efektif dan keterampilan mengajar yang efektif. Diulangi mboten, masih ingat toh? Masih ingat nggih? Mas Ganjar terutama untuk aspek-aspek pembelajaran yang efektif. Tidak usah diulangi lagi nggih. Satu mawon, monggo Mas Ganjar atau Mas Erik bisa menyebutkan 9 mawon langsung. Untuk mengingat. Gue gerak orang enggak? Mawati. Tidak harus urut, mboten napa-napa.
tentang 9 aspek belajar yang efektif. Nah, ngeten iki sik jenenge. Bapak Mas Ganjar monggo. Apa wingi Mas kok lali aku. Tujuan. Nah, yang pertama tujuan, yang kedua Keterlibatan niki. ya, yang Apa kae ketiga jenenge? Diferensiasi. ya, yang keempat Progres atau konten apa ya? ya, pemrograsan dan pentahapan konten. Yang kelima Ya, penjelasan apa? tangannya Demonstrasi. demonstrasi. Yang keenam Umpan balik. ya, yang ketujuh Komunikasi. nggih, yang kedelapan, Penilaian. yang kesembilan. Keselamatan. Nah, terima kasih Mas Ganjar, hanya sedikit mengingatkan nggih bahwa untuk aspek pembelajaran yang efektif agar kita itu bisa kita itu sudah melakukan pembelajaran yang efektif belum toh? Itu bisa dilihat dari aspek-aspek tadi. Kalau ada aspek yang pertama tujuan, kemudian yang kedua melibatkan semua peserta didik, yang ketiga ada diferensiasi, yang keempat ada pemrograsan dan penerapan konten, kemudian yang kelima ada penjelasan dulu, kemudian berlanjut dengan demonstrasi, yang keenam ada umpan balik, yang ketujuh ada komunikasi yang efektif antara peserta didik dan kita, dan kemudian yang kedelapan itu ada penilaian dan evaluasi, dan terakhir itu keselamatan. Nanti itu sudah termasuk dalam pembelajaran yang efektif. Diusahakan kita kalau melakukan pembelajaran ada aspek-aspek tersebut diusahakan, meskipun tidak semua aspek bisa kita laksanakan di pembelajaran yang kita laksanakan. Kemudian yang kedua itu ada kriteria pengalaman belajar. Kemarin ada 4, apa saja? Yang pertama itu berpotensi untuk meningkatkan keterampilan motorik. Kemudian yang kedua itu efektivitas pembelajaran, maksimalkan aktivitas pembelajaran dan memaksimalkan waktu pembelajaran. Kemudian yang ketiga kemarin itu pengalaman belajar harus sejalan dengan level kemampuan siswa. Jadi antara siswa kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, 6, 7, dan 8 tentu levelnya berbeda, sehingga pengalaman belajarnya juga harus kita bedakan. Kemudian yang keempat itu berpotensi untuk mengintegrasikan tujuan pembelajaran dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi harus holistik, tidak hanya pinter kok, tapi harus mempunyai attitude, kemudian harus tampil bergerak. Jadi usahakan tujuan pembelajaran yang kita inginkan nanti anak-anak itu juga tampil bergerak, kemudian pinter juga mempunyai karakter yang bagus, tidak hanya okol tok, tidak hanya otak tok, tidak hanya karakter tok, tapi usahakan itu holistik menyeluruh dari afektif, kognitif, dan psikomotor. Kemudian yang penyajian tugas gerak. Kemarin penyajian tugas gerak yang efektif itu dapat kita lakukan, dapat kita laksanakan apabila yang pertama, kemarin kelompoknya Mas Erik kalau tidak salah itu, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Kalau kita sudah mendapatkan perhatian dari peserta didik, kita mau ibaratnya mau memerintah, mau melakukan apapun, kalau anak itu sudah senang sama kita, sudah perhatian sama kita, itu jadi apa-apa itu menjadi mudah. Misalnya kita mau mengajak jalan-jalan, mau mengajak olahraga, bahkan mau mengajak kerja bakti, kalau anak-anak itu sudah mendapatkan perhatian kita sudah mendapatkan perhatian anak itu, kita tinggal ibaratnya itu tinggal mendampingi, memfasilitasi anak. Nah, itu dapat kita lakukan. Itu yang pertama, kita dapat membuat tanda dan prosedur. Jadi misalnya kita kan tidak harus pakai bahasa verbal, bisa dengan isyarat, bisa dengan tangan, bisa dengan benda. Nah, itu misalnya itu di titik itu nanti kamu berkumpul di titik ini kayak gini. Nah, itu dengan tanda dan isyarat. Kemudian mengelola lingkungan pembelajaran. Jadi kita kelola lingkungan pembelajaran. Tentu lingkungan belajar untuk anak kelas bawah, kelas atas, SMP beda. Kalau kemarin, kalau SMP itu lingkungannya sudah kompleks, masalahnya sudah kompleks, beda dengan kelas
SD itu antara kelas bawah sama kelas atas sudah berbeda, apalagi untuk SMP lebih kompleks lagi. Bahkan semalam Mas Erik itu menyampaikan masalahnya sudah masalah eksternal, sudah berkaitan dengan lawan jenis, bahkan sudah kelainan apa ya, seksual kemarin itu. Kemudian yang ketiga, kita itu dapat mendapatkan perhatian dari peserta didik apabila kita itu dalam pembelajaran itu dapat melihat dan memperhatikan peserta didik. Kalau kita tidak bisa melihat, menguasai peserta didik, nanti kita tidak dapat perhatian dari peserta didik. Kemudian yang terakhir itu pemanfaatan waktu. Jadi waktu harus kita manfaatkan seefisien mungkin, seefektif mungkin. Kemudian yang kedua itu menahapkan materi atau konten dan organisasi penyajian. Kemudian yang mendapatkan ini kelompoknya Pak Sigit apa ya? Pak Sigit. Nah, itu dapat dilakukan dengan orientasi tujuan dan pengaturan organisasi pembelajaran. Misalnya tugasnya itu di kontennya itu ditingkatkan dari yang sederhana ke yang kompleks, kemudian pelaksanaan pengorganisasiannya juga yang dari yang mudah melakukan sendiri, kemudian berpasangan, kemudian berkelompok, seperti itu. Kemudian yang terakhir memilih clue isyarat. Kemarin dapat dilaksanakan dengan berbagai macam. Yang pertama, isyarat itu harus akurat. Kita bisa memberikan isyarat itu akurat kalau kita menguasai apa kemarin? Menguasai materi. Semalam saya sampaikan bahwa kalau misalnya bola basket, kemudian bola voli, tentu saya sendiri kurang menguasai. Beda dengan Mas Ganjar, Mas Eri, Pak Sigit, Mas Lili, Mbak Nur Rahmawati, tentu pasti menguasai salah satu materi. Kalau Mbak Nur Rahmawati ya renang, kemudian kalau Pak Sigit ya voli, Mas Tio ya tentang permainan tradisional, misalnya Mbak Gilta tentang apa, itu pasti setiap guru itu mampu menguasai salah satu materi yang benar-benar dikuasai, meskipun kita juga harus menguasai materi yang lain. Tetapi kalau yang benar-benar dikuasai pasti ada salah satu atau salah dua. Nah, jadi akurat itu kita memberikannya benar-benar. Misalnya kalau shooting itu biar keras ya memakai punggung kaki. Kalau passing itu biar enak ya pakai kaki bagian dalam. Kalau passing dalam bola voli otomatis harusnya yang benar, yang pas itu kalau dengan atas pergelangan tangan, tangannya lurus rapat. Nah, seperti itu. Kemudian kalau renang gimana Mbak? Misalnya gerakan kaki gaya bebas, ditekuk atau dilecutkan? Kakinya lecutkan atau kakinya ditekuk? Nah, pasti ada isyarat-isyarat tertentu. Kemudian yang kedua, singkat dan penting. Jangan terlalu panjang clue-nya itu. Cukup kalau kemarin kakinya ditekuk, tangannya lurus, kemudian bolanya dipantulkan, jangan ditepuk, seperti bola didorong, jangan ditekuk, seperti itu. Kemudian sesuai dengan peserta didik. Tentu kalau kelas bawah sama kelas atas nanti isyaratnya juga berbeda. Kemudian yang terakhir sesuai dengan konten. Nah, kemarin pas ini ada ketinggalan. Keterampilan konten itu ada keterampilan tertutup, kemudian ada keterampilan terbuka, dan ada konsep gerak. Untuk keterampilan tertutup itu lebih ke lingkungannya yang tetap. Misalnya kalau kita servis bulu tangkis itu kan seperti itu terus, dari kalau ganjil ya di kiri, kalau genap ya di kanan. Artinya tidak berubah-ubah, tetap arahnya ke samping. Kemudian penalti itu ya jaraknya 11 meter, arahnya bebas, tetapi kondisinya lingkungannya ya tetap seperti itu. Kemudian throw in, lemparan penalti kalau dalam basket, nah itu juga seperti itu. Artinya lingkungannya itu tidak berubah-ubah, tetap. Beda dengan keterampilan terbuka, itu lingkungannya berubah-ubah. Misalnya dribbling, terus shooting, kemudian dribbling bola basket, kemudian shooting. Nah itu
lingkungannya berubah. Jelas ya? Ada pertanyaan monggo? Sampai sini? Kalau tidak, nanti kita langsung ke diskusi ini. Soalnya ini. Nah, berburu referensi penyajian tugas gerak. Di sini nanti Bapak, Ibu, dan kakak-kakak semua akan dibagi menjadi 3 kelompok, di mana tiap kelompok itu diminta untuk berburu mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Kemudian kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Kemudian waktunya itu kurang lebih 40 menit. Nah, jika sudah semua, nanti kelompok diminta kembali lagi ke main room. Nanti di sini nih, jelaskan singkat. Di sini nanti kelompok yang di main room, kelompok yang di breakout 1, breakout 2 itu sama. LK-nya sama. Kalau yang semalam kan beda. Kalau yang hari ini sama, nanti jadi setiap kelompok itu bertukar, di dalam kelompoknya itu bertukar pendapat tentang penyajian tugas gerak yang diterapkan guru di sekolahnya masing-masing. Kemudian nanti pas sudah selesai kembali ke ruang utama nanti disajikan. Nah, diharapkan nanti hasil diskusi dari satu kelompok itu dapat menjadi inspirasi bagi kelompok-kelompok yang lain. Jelas nggih? Jelas bukan Bapak Ibu? Bapak sing tulisannya apa Mas? Dalam Berburu apa, Mang? Berburu referensi. ini bukan berburu napa? Ini berburu referensi penyajian tugas gerak. Nah, berburu referensi penyajian tugas gerak. Nah, nanti di sini LK-nya ini Bapak Ibu tak share sebentar di WA group nggih. Tak tampilkan di sini dulu nggak apa-apa. Bus. Nah, sudah kelihatan ini. Nah, nanti tugasnya hanya kita bagi, Bapak Ibu kita bagi di 3 ruangan, hanya ini. Nanti menuliskan ini nama kelompok 1, nama anggotanya siapa. Nah, kemudian mendapatkan perhatian dari peserta didik. Menetapkan tanda prosedur itu bagaimana caranya. Mengatasi faktor lingkungan belajar, bagaimana caranya. Memastikan peserta didik melihat dan mendengar. Nopo carane, menggunakan waktu yang efektif, bagaimana caranya. Kemudian yang ini, menahapkan konten dan aspek organisasi. Contohnya ini keterampilan gerak yang diajarkan bola voli, passing bola voli. Urutan yang dilakukan, menetapkan tujuan, kemudian langkah-langkah seperti itu. Kemudian ini ada tugasnya nanti tidak hanya satu, misalnya mau sepak bola atau passing, urutannya dilakukan apa. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, keterampilan gerak yang diajarkan misalnya masih sama passing, isyaratnya nanti yang bisa digunakan, tangannya lurus rapat, bola kenanya di atas pergelangan tangan, hadapi bola, kaki ditekuk. Nah, seperti itu. Misalnya yang ini, misalnya kalau renang nanti sulit nggih. Tapi kalau misalnya lempar tangkap, nah, tangan
digabungkan tangan kanan dan kiri membentuk corong. Nah, kemudian ditarik seperti itu nanti yang isyarat. Jadi kelompok 1, 2, dan 3 LK-nya sama, tetapi mengerjakannya per kelompok, kemudian nanti hasil dari diskusi tiap kelompok dipaparkan agar kelompok yang lain bisa mendapatkan referensi, clue, kemudian referensi mendapatkan perhatian, bagaimana menerapkan konten dan aspek organisasi penugasan sehingga mampu diterapkan di sekolah Bapak Ibu yang lain. Jelas? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Monggo. Sebelum kita ke breakout room. Neng takon neng. Takon neng orang yang meneng wae. Ini hampir sama dengan semalam, tapi kalau semalam kan hanya pengertiannya. Kalau ini sudah, ibaratnya itu sudah diaplikasikan. Ini sudah ada 11 peserta, kita bagi 3, berarti 3-3 gitu. Segap belum tak share di grup ya. Apa itu? Sudah, monggo. Ada S-nya? Enggak ada. Terima Tinggal kasih. ini. Enggak pakai S, Pak? Ya mau Rahel bawa S. Enggak cocok kelas 6. Breakout room. Bunur enggak kamu kasih? Bunur. Bunur. Ayo kok. Ngerti nek ngelak iki bocah-bocah. Alhamdulillah, Mas. Do gawe jus ya Mas wajan cocok iki ana ngeteri. Wah Pak Lilik pengen iki wah lali rata nganu. Pak Sigit 1, 2, 3. Muteh sakit. Second. Tuaga 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Untuk kelompok yang ada di ruang utama itu Pak Sigit, Mas Setio Prabowo sama Mbak Tri Rahayu. Kemudian yang kelompoknya Mas kedua, Bor 1 itu Mas Erik, Mas Ganjar, Mas Erik sama Mbak Siti. Kemudian yang breakout room 3 itu Mas Agus Ariwibowo, Mbak Rahma, Mbak Diah Gilda sama Mas Zakaria. Monggo silahkan bisa bergabung di roomnya masing-masing. Mas Tanang masuk di kelompok 1 nih Mas Gi. Monggo Mas Tanang masuk kelompok 1. LK-nya bisa dilihat di WA group.
Monggo Mas Bowo, Mas Nanang, Mbak Tri, Pak Sigit bisa didiskusikan. Monggo Pak Sigit, Mas Bowo, Mas Nanang didiskusikan. Saya kelompok berapa Mas Agus? Satu sama Mas Tio Prabowo, Mas Nanang sama Mbak Tri. Tugasnya itu sama, tapi nanti kan berbagi praktik baik antara kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Yang diisi itu yang ada di itu ya? Nggih, di WA grup. WA. Sama, kelompok 1, 2, 3 itu sama. Hanya nanti kan sama. isinya otomatis beda-beda nggih. Mungkin kan pengalamannya Pak Sigit, kali pengalamannya Mbak Tri, pengalamannya Mas Tio Prabowo, Mas Nanang Didik kan beda-beda toh Pak. Nah, bisa dituliskan di situ nanti. Oke.
Kelompok berapa ya Pak? Tadi aku baru keluar eh. Kelompok 1 Mbak Tri. Satu. Koncone sapa wae iki? Wah, komplit pokoknya. Oke. Ya, dia. Aku mental lagi mau. Wah. Jak. Kok diak? Apa yang ini aku? Jadi orang melu kene lho iki, nah aku tulis wae apa-apa. Aku mental iki teka-teka ngene iki.
Ngindik kelompoknya Nanang. Mas Lero mlebu ya. Aku mental bisa ngomong ini. Rasa goleki tak tinggal metu dulu. Boleh nang usar Pak. Aduh sumuknya. Boleh nang usar.
Nang, kalau ngebagi nang, aku udah ngerti lagi. Aku udah ngerti lu. Aku melu kowe wae.
Kenapa ditulis kelompokmu nang? Ini Mbak Bia kayak PMN-nya terus dikumpulkan. Belum, apa yang ada di belakang? Aku mau. Nek, masih enggak? Bisa dibimbing belum? Bisa. Oh, yang dulu lah saya. Sampai bulan November, yang dari sedikit saya belajar. Anu ya, penilaian di, yang belajar di PMN itu ya. Kan Desember ini melakukan sama ada kayaknya aku bersama akhir November paling tidak sudah selesai. Akhir November. Saya nanti semua kelas nanti akan menunjukkan menakui dari profil belajar Pancasila pas belajar di PMN. Cukup banget materinya. Lahir
Selesai belum Mas Nanang?
Putri. Isyarat. Masih ada waktu 7 menit, monggo diselesaikan sebelum presentasi kelompok masing-masing. Rumah tempatnya. Ngapok lagi ini. Ya, gitu.
Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah melakukan diskusi di ruang breakout room. Ada yang di ruang utama, ada yang di board 1, ada yang di board 2. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu dan kakak-kakak semua akan mempresentasikan hasil diskusi di ruang breakout room masing-masing. Nah, biar adil, kita undi mawon nggih, seperti tadi malam kita undi memakai spin ball. Atau langsung saja kelompoknya Pak Sigit kelompok 1 yang sudah tampil, monggo. Dari atas Mas Nanang bisa membacakan hasil diskusinya. Monggo Mas Nanang dari atas. Saya Pak izin mempresentasikan hasil gerak dari kelompok 1. Mendapatkan perhatian dari peserta didik. Menetapkan tanda atau prosedur yang mana dalam pembelajaran kami biasa temukan, yaitu membuat perjanjian belajar dengan menggunakan beberapa kode gerak permainan yang dimodifikasi. Contoh, kalau dalam suatu gerak, nanti kalau ada peluit 1 suruh jalan di tempat, peluit kedua mulai lari, peluit ketiga melakukan lompat-lompat. Kemudian mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Bisa dengan membuat atau menata formasi gerak yang disesuaikan dengan bentuk lapangan atau disesuaikan dengan jumlah siswa sekolah tersebut. Kemudian penataan peralatan media pembelajaran yang disesuaikan jumlah siswa dan luas lapangan. C. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Dari pertemuan kami yaitu menggunakan permainan atau ice breaking yang mengharuskan semua siswa gerak dan mengutarakan suaranya. Kemudian membuat kelompok kecil yang dimana siswa tersebut melakukan refleksi antar siswa atau kelompok. Jadi nanti ketika pembelajaran dibuat kelompok-kelompok kecil, dari kelompok kecil tersebut saling memberikan umpan balik penilaian antar kelompok tersebut. Kemudian penggunaan waktu yang efisien. Susun rencana pembelajaran yang jelas dan rinci. Tentukan tujuan setiap sesi dan alokasi waktu untuk setiap aktivitas. Dimulai dengan menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, misalnya meningkatkan keterampilan dasar berlari dan melompat. Untuk sesi 1, pemanasan dan pengenalan dasar berlari. Sesi 2, teknik berlari cepat. Sesi 3, peningkatan keterampilan melompat. Setiap sesi harus punya alokasi waktu yang jelas untuk setiap aktivitas, misalnya 5 menit pemanasan, 10 menit penjelasan dan demonstrasi Putri ini. 20 menit latihan individu atau kelompok, 5 menit pendinginan. 2. Menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan yaitu keterampilan servis bawah dalam permainan bola voli. Urutan pengajaran yang dilakukan. Pertama, pemanasan dilakukan dengan peregangan terutama pada bagian lengan.
Formasi dibuat dalam 2 kelompok yang saling berhadapan dengan jarak 3-4 meter. Setiap melakukan gerak servis bawah tanpa bola dengan posisi kaki depan belakang sedikit ditekuk. Tangan kiri memegang bola dan telapak tangan menghadap ke atas dan tangan kanan memukul bola dengan cara mengepal dan diayun. Kemudian melakukan gerakan servis bawah dengan arah bola kira-kira 45 derajat. Kemudian keterampilan gerak nomor 2 yaitu keterampilan bermain kasti. Melakukan pemanasan yang mencakup pada teknik gerak permainan kasti yaitu terfokus pada peregangan tangan dan tambahan di peregangan badan seluruhnya. Mengenalkan gerak-gerak dasar dalam permainan kasti yaitu melempar bola dan memukul bola. Membuat kelompok kecil untuk melakukan cara melempar secara mandiri dan melakukan secara berpasangan maupun kelompok. Kemudian guru melakukan refleksi awal terhadap kesulitan siswa dan melakukan contoh lempar tangkap. Guru memberikan contoh gerak melempar dari proses awal, kuda-kuda, inti cara melempar bola dengan telapak tangan, ayunan lengan, dan arah lemparan bola. Kemudian siswa melakukan kembali gerakan melempar bola yang sudah dicontohkan guru. Isyarat cue pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan, contohnya kaki renang gaya bebas. Isyarat cue yang bisa digunakan yaitu ketika nanti gerak yaitu diberi siswa harus rileks, tidak boleh tegang maupun kaku. Kemudian kaki harus diluruskan. Yang terakhir yaitu gerakan kaki bergantian naik turun. Kemudian ada keterampilan gerak passing dalam sepak bola. Pastikan bola menyentuh bagian dalam kaki untuk kontrol yang lebih baik. Tunjukkan video bagaimana gerakan passing yang benar. Sentuhan ringan pada kaki untuk mengarahkan posisi yang tepat saat melakukan passing. Ya, mungkin itu dari kelompok 1, Pak Agus. Terima kasih. Terima kasih Mas Tanang sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 1. Monggo bisa stop screen agar kelompok yang lain bisa share screen. Untuk selanjutnya monggo kelompok 2 atau 3 yang mau share screen memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Kelompoknya Mas Jaka, kelompok 3 monggo. Mas Agus Hariwibowo, Mas Jaka sama Mbak Gita sama Mbak Rahma. Monggo salah satu bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Pak Agus Hariwibowo, Pak. Monggo Mas Agus Hariwibowo. Atau Mbak Gilta atau Mbak Nur Rahmawati. Kalau belum kelompoknya Mas Ganjar lebih dahulu kelompok 2. Mas Lili, Mas Ganjar, Mas Erik, monggo bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, siap. Oh, sudah siap. Sip. Oh, Mas Lili toh? Monggo. Yang mempresentasikan Mas Lili, yang menyampaikan Mas Erik juga bisa kerjasama. Niki saya atau Mas Lili? Mas Lili. Baik, terima kasih. Saya dari kelompok 2 akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan penyelesaian tugas gerak. Kelompok kami terdiri dari Mas Ganjar, Mas Lili, Mbak Siti, dan saya sendiri. Untuk yang nomor 1, untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik, yang pertama menetapkan tanda atau prosedur, nanti bisa dengan komunikasi verbal maupun non-verbal. Yang kedua, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, nanti dengan mengakali menyiapkan lapangan ya, atau arena pembelajaran, dan menyiapkan peralatan untuk pembelajaran. Selanjutnya, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Itu yang pertama, memberikan ice breaking di awal pembelajaran, kemudian nanti diberikan umpan balik, dan selanjutnya memberi peran ke anak untuk tugas-tugas atau praktek ke depan. Untuk menggunakan waktu yang efisien, yang pertama nanti merencanakan jadwal, mengidentifikasi waktu, materi, lingkungan, dan tujuan belajar. Untuk menahapkan konten,
dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan adalah passing bawah dalam permainan bola voli. Urutan pengajaran yang dilakukan, yang pertama berdiri dengan kaki dibuka selebar bahu dan lutut ditekuk. Selanjutnya merapatkan dan meluruskan kedua lengan di depan badan hingga kedua ibu jari sejajar. Selanjutnya melakukan gerakan mengayunkan kedua tangan secara bersamaan dari bawah ke atas hingga setinggi bahu. Untuk yang nomor 2, passing atas dalam permainan bola voli dengan urutan pengajaran itu yang pertama mengambil posisi berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu, kemudian merendahkan lutut hingga berat badan bertumpu pada ujung kaki bagian depan. Yang ketiga, posisikan lengan di depan badan, selanjutnya merenggangkan jari-jari dan telapak tangan hingga menyerupai mangkok yang berada di atas wajah kita dan memfokuskan pandangan ke arah datangnya bola. Untuk yang nomor 3, isyarat pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan tadi passing bawah dan passing atas dengan isyarat yang bisa digunakan adalah instruksi. Instruksi nanti dengan misal tanya lurus atau bagaimana, dan juga untuk memberi motivasi ke anak. Mungkin itu Mas Agus presentasi dari Terima kasih dari kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya di berikut room. Kelompok terakhir, monggo kelompok 3 bisa dipresentasikan hasil diskusi di ruang tatap muka breakout room kelompok 3. Monggo Mas Yaka, Mas Agus Ari, sama Mbak Diah Gilta, sama Mbak Oneng. Monggo. Salah satu atau salah 2, yang satu mempresentasikan, yang satu monggo Mas Agus Ari Wibowo. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih. Saya akan memaparkan hasil dari diskusi kami kelompok 3 yang terdiri dari saya, Mas Jaka, Mbak Diah, sama Mbak Nur Rahmawati. Yang dapat kami sampaikan, yang pertama dalam mendapatkan perhatian dari peserta didik, yang pertama dalam menetapkan tanda prosedur, yaitu membuat garis lapangan. Selanjutnya menempatkan tanda untuk mempermudah pembelajaran, misalnya pakai kun. Yang ketiga, memberikan pengarahan melalui komunikasi dan penjelasan singkat materi sebelum kita lakukan praktek pembelajaran. Kemudian yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, yaitu bisa dilakukan dengan menyiapkan lapangan dan menyiapkan ruangan pembelajaran, misalnya kalau di ruang kelas. Selanjutnya, yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Yang pertama, membariskan siswa dan dipastikan siswa fokus ke pengajar. Misalnya dalam mengajar kita selalu membelakangi keramaian, karena kalau terdapat keramaian di sekitar dan siswa bisa melihat, itu akan tidak fokus dalam pembelajaran. Yang berikutnya, berbaris tidak menghadap ke cahaya, karena cahaya juga akan mengganggu jalannya pembelajaran, karena cahaya yang silau itu bisa kurang fokus dalam pembelajaran. Yang berikutnya adalah memberikan pertanyaan pemantik tentang materi yang akan diajarkan agar terjadi interaksi antara guru dan siswa. Berikutnya membuka sesi diskusi seperti pertanyaan pemantik tadi. Kemudian penggunaan waktu yang efisien bisa digunakan dengan merencanakan jadwal dengan yang rinci, kemudian memprioritaskan kegiatan yang utama, kemudian menggunakan teknologi yang bijak, misalnya memanfaatkan teknologi seperti jam digital, aplikasi pengingat waktu, sehingga senantiasa kita dapat mengontrol waktu yang kita gunakan. Yang berikutnya, fleksibilitas dalam perencanaan. Misalnya karena waktunya mulur, nanti ada beberapa hal yang misalnya kita
kita ubah tidak sesuai dengan rencana yang awal. Namun tujuan tetap bisa tercapai. Yang berikutnya, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan, yang pertama, passing menggunakan kaki bagian dalam sepak bola. Kemudian urutan pengajarannya, pemanasan terlebih dahulu seperti biasa, kemudian memberikan pengarahan materi. Passing kaki bagian dalam dengan bantuan konten berupa bisa media gambar atau media video berupa YouTube atau yang lainnya untuk mempermudah pemahaman siswa. Setelah itu, membagi siswa dalam kelompok kecil yang dapat memicu anak untuk bergerak secara aktif. Kemudian melakukan latihan passing dengan kaki bagian dalam. Selanjutnya membuka sesi diskusi untuk kemudian digunakan sebagai refleksi setelah latihan dilakukan. Kemudian guru memberikan contoh yang benar sesuai dengan diskusi yang telah dilaksanakan tadi. Berikutnya siswa mempraktikkan kembali setelah apa yang telah dilakukan tadi. Kemudian yang kedua, passing kaki bagian luar dalam sepak bola. Hampir sama dari pengajarannya, hampir sama dengan kaki bagian dalam tadi, hanya menggunakan kaki bagian luar. Selanjutnya, isyarat dalam pembelajaran. Yang pertama, keterampilan gerak yang diajarkan. Yang pertama, passing dengan kaki bagian dalam permainan sepak bola. Isyarat yang digunakan misalnya pastikan perkenaan kaki bagian tengah dalam passing dengan kaki bagian dalam. Jadi pastikan kaki yang digunakan persentuhannya di bagian kaki bagian dalam di sebelah tengah. Kemudian mata harus tertuju ke bola. Jadi dalam passing kita harus mata selalu tertuju ke bola biar bisa mengontrol bola tersebut mau diarahkan kemana. Kemudian yang berikutnya, ayunan kaki di samping bola dari belakang ke depan. Yang kedua, keterampilan gerak yang diajarkan yaitu passing kaki bagian luar. Ya, ini hampir sama dengan kaki bagian dalam tadi, hanya perkenaannya menggunakan kaki bagian luar. Itu saja Mas Agus, presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih Mas Bowo sudah mempresentasikan hasil dari kelompok 3. Nah, ada banyak sekali nih Bapak Ibu yang kita dapat dari diskusi per kelompok. Nah, di sini ada yang saya kasih merah-merah. Yang pertama ini dia dari kelompok 1. Untuk mendapatkan perhatian peserta didik, ini ada yang membuat perjanjian belajar dengan menggunakan beberapa kode gerak permainan yang dimodifikasi. Nah, di sini tentu anak-anak ikut terlibat aktif di dalamnya, sehingga anak itu tertarik untuk memperhatikan, mendapatkan perhatian kita. Otomatis kalau kita sudah membuat perjanjian, kemudian sama-sama disepakati perjanjian belajar, nanti otomatis siswa akan mendapatkan atau menarik perhatian kita, atau kita itu sudah menarik perhatian siswa. Karena apa? Karena kita sudah membuat perjanjian belajar. Kemudian yang ini memastikan peserta didik untuk mendengar dan melihat. Nah, ini kalau yang ini otomatis nanti siswa itu sudah, kalau sudah ada menggunakan permainan ice breaking, nanti otomatis siswa itu sudah siap karena sudah ada permainan. Nah, ini sangat bagus sekali. Sebelum pelajaran, sebelum kita mengasih materi, bahkan ice breaking ini bisa kita gunakan sebagai sarana untuk sebelum memasuki latihan inti atau materi inti sebagai pemanasan ini. Kemudian yang ini membuat kelompok kecil untuk melakukan refleksi antar siswa atau kelompok penggunaan waktu yang efisien. Kemudian ini yang terakhir itu yang isyarat. Nah, biasanya isyarat atau clue yang digunakan itu lebih dilakukan, lebih dilaksanakan, lebih diberikan ketika proses pembelajaran, ketika siswa-siswa itu melaksanakan. Misalnya pas renang, itu renang gaya bebas, rileks, kemudian kakinya lurus, kemudian gerak kaki bergantian naik turun. Nah, isyarat-isyarat atau komunikasi atau clue itu biasanya digunakan pada waktu proses pembelajaran. Seperti kalau Mas ini passing bawah, kakinya dibuka selebar bahu untuk ditekuk. Nah, ini kan waktu proses pelaksanaan pembelajaran passing bawah. Tetapi kalau clue itu kan bahasanya singkat, jelas, mudah dipahami. Beda kalau dengan prosedural. Cara melakukan passing bawah, tangannya lurus, kaki
ditekuk, tangan dirapatkan, kemudian tangan diayunkan dari bawah ke atas, harus berkesinambungan, jangan putus-putus. Nah, itu kan prosedural cara melakukan passing bawah. Tetapi kalau clue itu lebih ke isyarat atau kalimat-kalimat atau kata-kata singkat yang dapat memperbaiki tugas gerak yang atau penyajian gerak yang kita berikan. Kemudian ini juga ada yang menarik. Nah, ini dari kelompok 2, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Kalau yang jelas, kalau siswa kelas 1 terutama dari TK kemudian masuk ke sekolah dasar, mungkin nanti dari sekolah dasar masuk ke SMP, mesti ada hal-hal atau alat-alat baru yang kita temukan, yang anak-anak temukan tidak biasa sebelumnya. Kalau di TK tidak ada matras, tidak ada bola kasti, adanya bola yang main mandi bola. Nah, nanti itu dapat mempengaruhi kondisi siswa yang ingin tahu, oh ini apa toh, nah, itu termasuk dalam faktor lingkungan dalam pembelajaran. Nah, di sini sudah bagus kelompoknya Mas Ganjar, Mas Lili, Mbak Siti, sama Mas Erik itu menyiapkan lapangan atau arena pembelajaran. Kedua menyiapkan peralatan untuk pembelajaran. Di situ tentunya anak-anak dilibatkan untuk menyiapkan lapangan pembelajaran, kemudian dilibatkan untuk menyiapkan peralatan. Kalau sudah tahu, nah itulah kita gunakan hal-hal yang menarik bagi siswa yang tadi belum tahu, kemudian asing, kemudian siswa tertarik. Nah, itu malah bisa kita gunakan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Artinya lingkungan yang tadi asing, benda-benda yang tadi asing, itu dapat kita gunakan untuk penyajian tugas gerak dalam pembelajaran. Kemudian hampir sama untuk memastikan peserta didik mendengar dan melihat, ini kita berikan ice breaking. Nah, di sini tadi ada yang bagus juga, punyanya Mas Bowo, kelompok 3. Kelompok 3, memang ini kalau guru olahraga pasti melakukan, membariskan siswa tidak menghadap ke cahaya matahari. Nah, tentu kalau yang menghadap matahari, kalau bisa itu malah bapak ibu gurunya. Karena apa? Karena silau, panas, pasti siswa kurang konsentrasi. Nah, ini sering kita lakukan. Kemudian membariskan kalau di sini kalau boleh menambahkan, tidak harus sejajar. Kalau sejajar, kalau lurus, itu kan nanti siswa itu yang belakang tidak kelihatan, kita tidak bisa melihat yang belakang. Kalau bisa malah barisannya itu nanti bisa siksak atau bagaimana agar kita itu bisa melihat semua peserta didik. Kemudian ada lagi, kalau pas baris, kalau bisa siswa yang laki-laki ditarik di depan, siswa yang belakang siswa yang perempuan ditaruh di belakang. Soalnya kalau misalnya nanti siswa perempuan dikasih di depan, nanti siswa yang laki-laki ditaruh belakang. Kalau misalnya usianya sudah pubertas, sudah mengalami pubertas, sudah kelas 4, 5, 6, kemudian 7, 8, 9, nanti yang laki-laki pasti pandangannya yang perempuan itu sudah agak lain, tidak fokus ke pemanasan lagi, tidak fokus ke baris lagi, apalagi kalau waktu pelaksanaan kegiatan. Nah, tetapi kalau misalnya lari apa itu, yang perempuan didahulukan di depan, kemudian yang laki-laki di belakang, yang terakhir. Kalau saya loh itu, tapi misalnya laki-laki disuruh lari duluan, otomatis kan nanti yang perempuan menghadap laki-laki larinya, karena perempuan itu ada bagian-bagian yang perlu dilindungi, tidak dilihat oleh orang lain, maka kalau saya biasanya yang laki-laki itu terakhir. Kalau misalnya ada aktivitas lari atau apa, itu yang perempuan dulu, kemudian yang laki-laki di belakang. Tetapi kalau baris pemanasan, yang laki-laki di depan, yang perempuan di belakang. Itu seperti itu. Kemudian penggunaan waktu yang rincian sangat bagus sekali, merencanakan jadwal dengan rinci, memprioritaskan tujuan yang lebih penting, yang lebih utama, kemudian fleksibilitas. Artinya misalnya ada waktunya lebih, ya kita dalami materi, kita dalami gerak, kemudian waktunya kurang, ya kita kurangi, ambil bagian-bagian yang penting. Itu. Kemudian
Untuk clue hampir sama. Itu clue itu yang intinya itu isyarat yang dengan kata-kata yang singkat. Mungkin ada tambahan dari Bapak, Ibu, kakak-kakak semua tentang ini, berbagi inspirasi. Mudah-mudahan apa yang ditulis kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 dapat diterapkan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Kelompok 1 bisa diterapkan di kelompok 2 dan 3, kelompok 2 bisa diterapkan di kelompok 1 dan kelompok 3, dan kelompok 3 bisa diterapkan di kelompok 1 dan kelompok 2. Ada tambahan, monggo? Segane tambah kok. Monggo, ada tambahan? Oh, Bel. Kalau yang tadi yang jelas kalau Jalan, Bel. pemanasan kan biasanya ada lari. Nah, itu otomatis kalau siswa tidak dipisah atau siswa perempuan tidak didahulukan, nanti pas waktu lari itu anak yang laki-laki pasti weh. Nah, seperti itu. Tapi itu di sekolah saya loh. Kalau di sekolah Bapak Ibu tidak tahu. Pasti siswane, wah, opo kuwi ya? Itu kayak masih nunjuk-nunjuk seperti itu. Kalau siswa lari, perempuan lari ke depan, siswa laki-lakinya di depan masih seperti itu. Tapi kalau laki-laki di belakang, siswanya lari dulu yang perempuan, kemudian yang laki-laki kan hanya melihat dari belakang, tidak melihat dari depan. Itu salah satu juga teknik untuk mengkondisikan siswa. Mungkin ada yang lain dari Bapak Ibu tentang mengkondisikan itu menarik perhatian siswa atau dan lain-lain. Cukup nggih? Kita sudah sampai di sini. Nah, pesan kuncinya bahwa semakin kita itu kayak referensi itu guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat pembelajaran, maka akan berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJK. Artinya semakin kita banyak referensi, semakin kita banyak strategi, semakin kita banyak tahu caranya untuk mengembangkan konten, mendapatkan perhatian dari peserta didik, nanti pembelajaran kita itu akan semakin efektif, anak-anak akan semakin tertarik, kemudian tujuan pembelajaran kita juga akan tercapai. Refleksi, monggo. Siapa yang mau menjawab pertanyaan ini? Apakah ada informasi baru yang menarik bagi Bapak Ibu tentang materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJK? Kalau awalnya kan kita hanya mengajar kok, tidak ada penyajian tugas gerak, itu harus mendapatkan perhatian dari siswa kita, kemudian kita harus menggunakan isyarat. Sebenarnya itu kita sudah menggunakan, tetapi tidak tahu bahwa itu merupakan cara-cara untuk mendapatkan pengajaran yang efektif, penyajian tugas gerak yang efektif. Sebenarnya kita tuh sudah melakukan, hanya tidak legiwo bahwa apa yang kita lakukan itu sudah masuk dalam cara untuk menyajikan tugas gerak yang efektif. Seperti apa ya? Seperti kalau kita administrasi pembelajaran itu sebenarnya kita sudah melakukan urut dari awal langkah-langkahnya, tetapi kita tidak menulis di RPP seperti itu. Monggo, siapa yang menjawab? Ada informasi menarik yang ingin dipelajari lebih dalam lagi? Siapa menjawab salah satu, monggo bisa. Atau cukup? Cukup ya? Cukup. Nah, kita sudah sampai akhir. Mudah-mudahan setelah melaksanakan kegiatan kita pada hari ini, Bapak Ibu semakin dalam lagi, semakin banyak referensi penyajian tugas yang dapat kita terapkan di sekolah kita, sehingga nanti pembelajaran kita itu menjadi lebih efektif dan tugas-tugas gerak yang kita ajarkan ke siswa itu juga menjadi lebih efektif, sehingga tujuan kita pembelajaran itu dapat tercapai. Terima kasih Bapak Ibu. Cukup. Nah, kita sudah selesai. Kemudian mengingatkan untuk besok Senin siang, insya Allah kita sudah mulai pembelajaran tatap muka selama seminggu. Tadi
Untuk surat tugas baru dalam proses dari Dinas Pendidikan. Nanti misalnya sudah selesai bisa di-download di Suratku, atau nanti misalnya saya mendapatkan saya share di grup. Terima kasih, nggih. Monggo kamera boleh dibuka, kita sesi foto terakhir untuk tatap maya sebelum seminggu luring. 1, 2, 3, mulai. Bebas, monggo. Nah, monggo. Bebas. 1, 2, 3. Jadi ini ulangi, salah ya. 1, 2. Bebas kasih video lagi. 1, 2, 3. Bawa sarung. Marilah kita akhiri pertemuan kita pada pagi siang hari ini. Golongan Mas Ganjar gini. Bawa Dengan sarung. mengucap alhamdulillah, akhir sesi siang hari ini kita akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Jadi saya cukup sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo iki